dijelaskan oleh Dokter Hilmi terkait dengan apa itu dokter gigi, peranannya. Nah, kemudian selanjutnya nih ya dok, siapa itu tukang gigi dan apa itu ya tukang gigi profesinya dok? Oke, tukang gigi untuk merapihkan gigi, tapi pada akhirnya endingnya ya giginya makin gak rapi, makin mungkin acak-acakan. Iya, makin acak-acakan, makin berantakan karena ya itu tadi mereka nggak ada analisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast Kardina hari ini. Kita kedatangan teman sejawat dokter gigi nih ya hari ini nih ya dok. Nah enaknya kita kenalan dulu ya sebelum memulai. Perkenalkan saya dengan dokter gigi Fatima Ledrus atau Vera dan teman sejawat saya Dokter gigi Hilmi. Nah, hari ini kita mau ngebahas terkait dengan dunia kedokteran gigi. Nah, dengan tema dokter gigi versus tukang gigi. Nah, akhir-akhir ini tuh banyak sekali bermunculan dokter gigi yang menyuarakan tentang keberadaan tukang gigi. Nah, dengan segala perawatannya. Dan masyarakat di luar sana juga pastinya mungkin masih banyak yang bingung terkait dengan profesi ini dan juga kewenangan dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan dua profesi tersebut, dokter gigi dan juga tukang gigi, terkait dengan undang-undang, kewenangan dan juga lain-lain. Nah, dokter sebelum kita mulai nih ya dok, bolehlah disapa dulu nih kanca-kanca Kardina gitu nih ya dok. Siap. Terima kasih dokter Vera atas kesempatannya. Halo, kanca-kanca Kardina, luar biasa hari ini, hari yang berbahagia, hari yang cerah ya. Podcast hari ini juga tema yang udah diusung tuh luar biasa. Ini menggugah hati kita dan kesadaran teman kanca Kardina semuanya, yang semoga dengan materi yang kita bawain ini, semoga kanca Kardina semua sadar akan pentingnya datang ke dokter gigi dan kita tahu nih tentang porsi-porsi dokter gigi itu seperti apa gitu kan. Porsi-porsi tukang gigi itu seperti apa. Oke, karena materinya penting, materinya menarik, kan Kardina harus stay tune, tonton videonya sampai akhir. Terima kasih nih dok atas pembukaannya. Nah, sebelum masuk nih kita ke pertanyaan pertama dulu nih ya dok. Siapa sih itu dokter gigi? Bisa dijelaskan nggak? Oke. Ya, sebelum saya jelasin tentang siapa itu dokter gigi, saya mau memberitahukan kepada kanca Kardina khususnya dan kepada masyarakat seluruhnya bahwa kami profesi dokter gigi itu bukan cuma profesi yang melakukan tindakan kuratif gitu ya, perawatan gitu, tapi kita juga diberi amanah untuk melakukan preventif, promotif yang berupa penyuluhan, memberikan edukasi kepada masyarakat semuanya, memberikan edukasinya hal tentang supaya mereka itu sadar datang ke dokter gigi gitu kan, supaya mereka sadar menjaga kesehatan gigi dan mulutnya harus seperti apa gitu. Jangan sampai terjadi penyakit dulu nih. Nah, berangkat dari preventif gitu kan, promotif, kemudian kalau sudah terjadi penyakit barulah kuratif, tindakan ya perawatan. Nah, siapa sih dokter gigi itu? Oke, dokter gigi adalah seorang dokter yang khusus mempelajari ilmu kesehatan dan penyakit pada gigi dan mulut. Nah, seorang dokter gigi itu memiliki kompetensi dan keahlian, kapasitas juga ya dalam menganalisa, mendiagnosis gitu kan, dan mengobati serta memberikan edukasi juga tentang pencegahan berbagai masalah kesehatan gigi dan mulutnya. Betul sekali. Terima kasih ya dok atas jawabannya. Menarik sekali nih ya dok. Berarti kan kita nggak cuma mendiagnosis, memberikan perawatan. Artinya setelah kita memberikan perawatan kepada pasien, kita wajib sekali untuk memberikan edukasi kepada pasien. Karena itu penting sekali ya setelah kita melakukan perawatan, supaya perawatan itu berhasil, yang paling penting adalah edukasi kepada pasien pasca perawatan ya dok. Nah, setelah tadi dijelaskan oleh dokter Hilmi terkait dengan apa itu dokter gigi, peranannya. Nah, kemudian selanjutnya nih ya dok, siapa itu tukang gigi dan apa itu ya tukang gigi profesinya dok? Oke, kalau dokter gigi tadi dirasa cukup jelas siapa dia, sekarang siapa dia itu tukang gigi nih. Siapa tukang gigi itu? Nah, mereka adalah yang melakukan
pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi yang tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta tidak memiliki izin. Ya, izin ini yang tertera di Menteri Kesehatan di peraturan Menteri Kesehatan nomor 339 tahun 1989. Jadi mereka ibarat di peraturan itu tidak legal untuk melakukan perawatan. Gitu. Itu tukang gigi. Sebatas itu. Sebatas itu ya? Iya. Nggak lebih dari itu. Oke. Selanjutnya tadi kan dokter menyinggung terkait undang-undang nih ya dok, yang Iya, ada di peraturan Permenkes menterian. nomor 339 tahun 1998 ya dok Iya. ya. Nah, kalau dilihat dari perspektif hukum nih ya dok, dokter gigi kan tertera juga di undang-undang. Kami bekerja itu tertera di undang-undang nih ya dok, tentang praktik kedokteran. Ya. Nah, kalau bagaimana nih dengan tukang gigi itu tersendiri dok, terkait dengan penjabarannya kalau mereka itu melakukan praktik gitu dok? Oke. Jadi ini dari perspektif hukum ya, dari segi hukumnya. Nah, pekerjaan tukang gigi itu bertentangan dengan ada satu pasal, dok. Pasal 73 ayat 2 yang membahas tentang Undang-Undang Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2004. Ini tentang praktik kedokteran yang berbunyi seperti ini, dok. Saya baca ya. Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah seorang dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi atau surat izin praktek. Nah, jadi kesimpulannya adalah nggak boleh nih siapapun selain dokter atau dokter gigi yang pura-pura menjadi dokter atau apa ya bahasa Indonesia apa ya, personifikasi ya, mirip-mirip lah. Nggak boleh menamakan dirinya sebagai dokter gitu kan, nggak boleh menyerupai dokter gitu perawatannya atau apalah hal-hal yang dilakukan itu soalnya mereka dokter gitu. Itu nggak boleh. Jadi tukang gigi ini bertentangan dengan pasal itu gitu. Terus ada pasal lagi nih. Berkaitan sama itu sanksinya sih dok. Oke, kira-kira penasaran nggak sama sanksinya nih? Penasaran nih. Kalau misalkan ternyata mereka tuh tukang gigi, seolah-olah jadi tukang gigi, seolah-olah jadi dokter gigi ya. Mereka buka praktik ya, menggunakan alat-alat kami ya sebagai dokter gigi, mereka melakukan kepada pasien, tindakan kepada pasien. Nah, kalau mereka ternyata melakukan tindakan tersebut, sanksinya itu kira-kira apa nih dok? Oke. Nah, tukang gigi yang melakukan pekerjaan seperti dokter gigi ya, itu dapat kena sanksi, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yaitu dipidana dengan pidana penjara minimal itu 5 tahun atau denda paling banyak 150 juta. Nah, lumayan kan dok ya, daripada mengerjakan pasien gitu kan, tapi bukan dokter, kemudian kena sanksi seperti ini, ya mending hindari lah. Betul sekali. Artinya kita ini kerja ini di bidang kedokteran itu ada undang-undang yang mengatur ya kami dalam bekerja, lalu juga ada peraturan dari Menteri Kesehatan terkait dengan praktik kedokteran ya dok. Iya jelas. Kami juga di sini diawasi dok ya. Tindakan kami juga diawasi kan sama Konsil Kedokteran Indonesia ataupun kementerian gitu kan. Diawasi dan kami sendiri harus bertanggung jawab apa yang kami lakukan. Gitu. Oke, nah tadi menarik banget ya nih dok, udah ngebahas tentang undang-undang. Artinya jelas ya Indonesia ini betul-betul mengatur terkait dengan praktik dan juga profesi. Ya, sudah sangat jelas ya di situ undang-undangnya. Nah, kenapa kita ini mesti datang ke dokter gigi? Gitu dok. Kenapa ke dokter gigi? Kenapa nggak ke tukang gigi gitu ya? Gitu. Nah, sekarang kenapa ke dokter giginya dulu ya? Yang pertama, dokter gigi itu selalu melakukan analisis sebelum perawatan. Betul sekali. Jadi dokter gigi penuh pertimbangan dalam melakukan perawatan. Kita analisa dulu nih, kira-kira dengan kasus seperti ini, yang kita kerjakan itu treatmentnya seperti ini loh, alat dan bahan yang dibutuhkan seperti ini loh. Kita nggak salah-salah dalam mengerjakan. Jadi kita pun tahu hasilnya akan seperti ini nantinya, gitu kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua, tentu menggunakan alat steril dan bahan yang aman untuk rongga mulut. Betul. Bayangkan dokter tahu ya, rongga mulut ini salah satu pintu masuknya bakteri. Ya, sangat mudah bakteri masuk itu lewat rongga mulut salah satunya. Nah, kita pengen kasih gambar nih ke Kanca Kardinah ya. Kita pengen ngasih gambar ke Kanca Kardinah yang dilakukan oleh mungkin salah satu atau salah dua ya dari tukang gigi yang mana
menomorsekiankan masalah steril, Dok. Nah, padahal itu penting sekali ya. Padahal itu penting sekali, karena yang tadi saya bilang pintu masuk bakteri itu salah satunya dari rongga mulut. Ya, ada gambarnya di sini nih. Nah, bisa dilihat ya nanti teman-teman. Nanti teman-teman bisa dilihat. Kaca-kaca bisa lihat. Ya. Tindakan yang kira-kira nggak sesuai dengan standar operasional gitu ya. Iya, nggak steril lah, jauh dari kata steril. Gitu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi. Ya kan? Ya, manusia kadang tidak ada puasnya untuk memuaskan kepentingan pribadi ya. Tapi ketika kita berhadapan pasien, Dok, kita harus mengutamakan semuanya. Mengutamakan dia tadi keselamatan pasien gitu kan. Mengutamakan kesehatan pasien juga. Itu harus kita pentingkan ya. Pun kalau kita kedatangan pasien yang pasien itu mungkin mohon maaf belum mampu untuk membayar kita, tapi pasien udah merasa kesakitan, kita layani dengan sepenuh hati karena itu adalah kepentingan pasien. Ya, dahulukan kepentingan mereka, baru kepentingan kita. Betul. Gitu, Dokter. Selanjutnya nih. Itu nomor 3 ya, baru nomor 3 ya. Oke, nomor 4. Tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur ya. Standar SOP lah ya. Kita sesuai SOP. Dari awal kita mengerjakan mengerjakan perawatannya ataupun dari pasien datang nih, Dok. Itu kita ada SOP-nya. Betul. Senyum, salam, sapa dan lain sebagainya. Kita harus melayani lah sepenuh hati ya kepada pasien ini, karena menurut kita pasien adalah raja ya, tuan bagi kita, bagi seorang dokter gitu. Itu yang nomor 4 nih. Yang nomor 5 tentu teruji dan bersertifikasi ya, paling Dok penting ya. Nih ya. Itu paling penting. Ingat ya, Dok ya, waktu kita di akhir kuliah ya, Dok ya, di akhir perjalanan perkuliahan profesi ya, kita dihadapkan dengan suatu ujian. Betul. Yang mana ujian ini supaya kita diakui seorang dokter oleh negara ya. Betul. Namanya UKMP 2DG ya, ujian kompetensi kedokteran gigi ya. Nah, kedokteran gigi. UKM. Bener gak sih? Betul. Ujian kompetensi dokter gigi. Ya, jadi kita benar-benar harus teruji dulu nih, sampai di tahap kita diakui seorang dokter oleh negara. Itu yang teruji dan bersertifikasi tentunya, ya kan? Kita melakukan tindakan pasien juga kita harus mengantongi surat izin praktek dulu. Ya, itu penting, nggak kalah pentingnya. Itu paling penting sekali. Paling penting banget lah. Ibarat kita ngendarain kendaraan, kita harus punya SIM dulu. Nah, kita harus punya SIM dulu nih, baru kita boleh berkendara di jalan. Gitu. Dengan proses yang panjang, udah teruji dan pastinya bersertifikasi ya. Betul. Dan itu bakalan kita bawa terus ya selama praktek sertifikasi itu ya. Iya, sampai akhir hayat. Nah, betul. Nah, setelah tadi kita udah ngebahas kenapa sih pasien ini penting untuk datang ke dokter gigi, yang tadi udah Dokter Hilmi jelaskan ya rinciannya seperti sterilisasi, standar operasional, teruji, sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa sih kewenangan dokter gigi dan kewenangan yang kayaknya salah nih, Dok, dari tukang gigi gitu, Dok? Oke. Jadi terkait dengan kewenangan yang mudahnya itu tupoksi ya. Tugas pokok kita tuh mengerjakan sampai mana gitu kan, batasan-batasannya sampai mana. Nah, itu tertuang diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia di SKDGI ya. Perawatan yang kita lakukan jelas batasan-batasan yang kita lakukan. Tapi kalau tukang gigi, mohon maaf, itu tentu nggak ada yang ngatur itu. Nah, benar nih. Contoh kasusnya, Dok, ada veneer. Oke. Kita kasih gambar lagi ya. Boleh. Ini nanti kita kasih gambar nih. Ya, Nah, lihat nih di sini nih. Gambar yang pertama pengerjaan veneer. Nah, veneer yang dikerjakan oleh dokter gigi tentu banyak sekali pertimbangan yang kita lakukan. Tentu analisanya harus matang dulu sebelum sampai ke tahap pengerjaan veneer. Gitu, Dok. Jadi nggak langsung asal tempel itu bahan veneer ya. Betul. Terus giginya putih, kinclong gitu. Putihnya tuh kayak jas kita, Dok. Putih banget gitu. Iya. Putih banget gitu. Jadi ya itulah yang membedakan kita ya dengan mereka. Kemudian pemasangan orto ya. Ini penting sekali nih. Banyak soalnya. Banyak banget. Pasien-pasien yang kadang tuh dirawat sama mereka nih terkait dengan orto, terus datang ke kami dengan kondisi yang memprihatinkan gitu ya. Iya, jadi niatnya pasien datang ke tukang gigi untuk merapihkan gigi, tapi pada akhirnya endingnya ya giginya makin gak rapi, makin acak-acakan. Iya, makin acak-acakan, makin berantakan karena
ya itu tadi, mereka nggak ada analisanya. Ya Allah dok, ingat nggak dok waktu zaman kuliah Iya, kita belajar orto ya, belajar tentang perbehelan duniawi, perawatan duniawi itu prosesnya panjang gitu, dari ronsen kan, cephalometry, kemudian kita mengukur besar kecilnya rahang terhadap giginya gitu, atau gigi terhadap rahangnya ya. Nah, itulah. Ada analisisnya. Ada analisisnya. Ronsen, pemeriksaan penunjang, betul. perlu pencetakan, nggak langsung ditempel. Itulah. Ya. Ada preposnya dulu sebelum melakukan tindakan. Nah, itu kan mereka nggak melakukan itu dok. Benar, asal tempel ya. Itu yang membuat gigi itu makin berantakan gitu kan. Kemudian ya akhirnya ketika sudah berantakan, sudah pasien banyak keluhan, akhirnya mereka harus datang ke dokter gigi gitu kan. Akhirnya kita menjadi ibarat serep dok. Yang pasien ini cari murah gitu ya, datang ke tukang gigi atau ahli gigi ya, kalau di pinggir-pinggir jalan ya ahli gigi. Tapi ya akhirnya mereka mendapatkan malah resikonya yang didapatkan gitu, bukan manfaatnya. Iya, itu yang kedua ya dok ya. Orto nih. Selanjutnya adalah gigi palsu. Nah, ini yang paling sering dan banyak banget kasus pasien betul yang komplikasi gigi palsu ya. Banyak pasien pengen datang ke tukang gigi, pengen dibuatkan gigi palsunya, tapi ya ternyata baik lagi dok, nggak sesuai indikasinya. Betul. Nah, kalau kita flashback lagi dok ya, waktu zaman kita kuliah, banyak juga pertimbangan yang harus kita lakukan untuk pemasangan gigi palsu ya. Benar. Karena gigi palsu itu dia perawatan last treatment. Perawatan terakhir dari semua perawatan. Betul sekali. Misal giginya udah sisa akar, ya perlu dicabut dulu. Bukan di grinding ya? Bukan di grinding, dihaluskan kemudian dipasang itu gigi palsunya, bukan. Gitu. Ini banyak sekali dok, sering banget kasus seperti ini. Jadi mereka melakukan pengikisan gigi ya, padahal giginya udah sisa akar. Kemudian ya setelah itu udah halus, tapi masih ada tuh dok sisa akarnya. Iya, bener. Mereka pasang itu gigi palsunya. Padahal sisa akar itu adalah kondisi gigi di mana banyak banget bakteri yang harusnya diambil, yang harusnya dicabut ya, malah ditutup pakai akrilik. Artinya kan bakteri nggak bisa keluar ya. Iya. Terpendam di dalam. Di balik akriliknya itu. Malah dan banyak sekali kasus infeksi dok setelah ini. Akhirnya infeksi ya. Mungkin nanti bisa dikasih contoh gambar ya. Contoh gambar, oke. Jangan lupa lihat lagi di sini. Contoh gambar pemasangan gigi palsu yang menimbulkan resiko ya setelah pemasangannya. Betul. Menarik banget ya dok, terkait dengan kewenangan SKDGI, Konsil Kedokteran. Artinya gini nih, kita nih ya setelah sekolah bertahun-tahun ya, 6 tahun bahkan mungkin lebih gitu ya. Atau lebih. Kita nih lulus aja kerjanya ini masih diawasin. Ada badan yang mengawasi ya, Konsil Kedokteran Indonesia. Lalu kita juga kerjanya ada SKDGI, artinya ada Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, yang dimana kita nih kerja kepada pasien itu nggak serta-merta kita sudah sekolah, terus apapun tindakan kita lakukan kepada pasien itu nggak. Ada standar kompetensinya, ada hal-hal yang boleh kita lakukan kepada pasien, dan juga ada hal-hal yang kita tidak boleh kerjakan kepada pasien yang nanti kita rujuk ke spesialis gitu ya. Jadi bentuk rencananya itu bertingkat gitu ya. Kalau misalkan kami sebagai GP, General Practice, nggak bisa melakukan tindakan, kita rujuk kepada spesialis gitu. Artinya sudah ada standar kewenangannya. Nah, kalau tukang gigi kan kita nggak tahu ya, mereka ini batasannya yang mengawasi itu siapa, standar kompetensinya itu badan organisasinya juga nggak ada gitu ya. Standar kompetensi itu nggak ada. Kalau kita ini kan ada organisasi profesi ya dok, PDGI, resmi. Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan kita juga diawasi oleh mereka ya. Kalau ada apa-apa yang kita lakukan kepada pasien, kita juga konsulnya sama mereka gitu ya. Badan yang melindungi kami lah kepada pasien gitu ya. Menarik sekali nih dok kalau udah ngebahas tentang profesi gitu ya. Banyak banget yang dibahas jadinya ya. Nah, dok, dokter kan kalau bikin gigi palsu kan butuh tekniker gitu ya dok. Nah, untuk memproduksi gigi palsunya, artinya kita nih bikin gigi palsu kan juga dibantu oleh lab, disebut tekniker gigi. Mungkin masyarakat masih bingung bedanya tukang gigi dengan tekniker gigi nih dok. Nah, mungkin bisa dibantu jelasin dok perbedaan tersebut. Ya, betul. Jadi memang dokter gigi membutuhkan bantuan tekniker gigi nih, bukan tukang gigi ya, bantuan tekniker gigi untuk membuat alat-alat yang sekiranya
membuatnya itu di luar rongga mulut pasien gitu. Betul. Contohnya gigi palsu lah. Kita membutuhkan mereka tekniker gigi untuk membuat si gigi palsunya ini. Tapi membuatnya dengan acuan kita gitu, dengan syarat-syarat yang sudah kita berikan. Ini loh Pak, yang harus gigi palsu yang harus dibuat giginya segini, kemudian sayap-sayapnya juga segini gitu kan. Panjangan akriliknya, basisnya juga harus segini. Nah, itu sesuai dengan instruksi kita. Nah, itu tekniker gigi. Terus ada cerita juga dok, ada sempet ya dari terdekat kita gitu ya, itu cerita kalau ngapain ke dokter gigi, orang dokter gigi aja bikin gigi palsunya di tekniker gitu ya. Nah ini nih, iya sering nih. Nah jadi tukang gigi itu juga berbeda dengan tekniker gigi. Nah yang berprofesi membantu dokter gigi dok, Betul. tapi di pekerjaan laboratorium, jadi di balik layar lah ibarat lah. Gitu. Nah, tekniker gigi melakukan pekerjaan laboratorium dengan pengawasan dan arahan dokter gigi. Jadi mereka nggak bisa mengerjakan pasien sendiri nih. Yang tadi, ya kasus yang tadi itu nggak bisa, karena harus sesuai dengan arahan dari dokter giginya. Yang tadi sesuai analisis dokter giginya seperti apa, gitu. Nah, dan tekniker gigi juga sekolah dok. Betul. Maksudnya mereka ini bukan otodidak, tapi mereka adalah lulusan dari akademi teknik atau laboratorium kedokteran gigi gitu. Ada jadi bukan keahlian yang turun temurun atau otodidak tuh bukan dong. Otodidak sama temurun ya. Iya, itu serem banget sih. Serem banget karena mereka nggak ada evidence base jadinya. Iya, akhirnya nggak ada dasar ilmunya betul, gitu ya. Ya betul sekali. Kita nih kalau misalkan kerja kepada pasien ya, kita kan melakukan pre-pros dulu ya. Kalau misalkan kita mau bikin gigi palsu, artinya misalkan pasien datang ke kami, pasien A dan pasien B, mereka sama-sama mau dibuatkan gigi palsu nih ya dok. Bisa jadi sama-sama dibuatkan gigi palsu, tapi dengan mungkin bentuk yang berbeda, dengan analisis yang berbeda. Artinya walaupun sama-sama mungkin dengan sama-sama perencanaannya pembuatan gigi tiruan, tapi bisa jadi bahannya berbeda gitu ya, penempatan klemer dan lain sebagainya juga berbeda. Artinya hasilnya kan berbeda, ada analisis gitu ya, nggak langsung akriliknya ditempel di dalam rongga mulut gitu ya, begitu dicetak, terus nanti hasil cetakannya kita gips, kita kirim ke tekniker gitu ya dok. Dan mereka juga tekniker yang tadi dokter udah jelasin, mereka juga dari kerjanya itu berdasarkan analisis kami gitu ya. Nah minta tolong nih dibikinin gigi palsu yang seperti ini gitu ya kepada pasien gitu ya. Nanti hasil dari lab dikirim lagi ke kami, baru kami pasang ke rongga mulut pasiennya gitu ya dok. Jadi nggak akrilik diaduk, ditempel langsung di rongga mulut gitu. Sering kali juga dok ada kasus pasien tukang gigi ya datang ke kita pakai gigi palsu, tapi oklusinya gigitannya itu jadi nggak sempurna dok. Nah ini penting banget nih. Iya jadi entah itu nggak sesuai dari basisnya, akriliknya, atau nggak sesuai dari gigi palsunya itu, si pengganti giginya gitu kan. Entah kebesaran atau seperti apa, balik lagi, mereka nggak ada pertimbangan apa-apa. Kalau kita kan pertimbangan oklusi, stabilisasi, adaptasi, banyak sekali ya pertimbangannya. Dimensi vertikal ya, ketinggian wajah pasien tuh kami ukur sebelum pembuatan gigi tiruan gitu. Iya, dan hasil dari maksimal penggunaan gigi palsu adalah ya pasien yang awalnya nggak punya gigi sama sekali ya, itu terlihat tua, setelah pakai gigi palsu yang benar, yang baik dan benar, itu menjadi lebih mudah dok. Itu banyak juga kasus gitu dan alhamdulillah pasien seneng karena sesuai indikasi tadi ya. Nah menarik tadi kan dokter Hilmi menyinggung terkait dengan oklusi ya dok. Kadang mungkin orang di luaran sana nggak paham ya terkait dengan oklusi, artinya misal giginya itu ketinggian, gigitannya jadi ketinggian. Mungkin masalahnya sepele nih, gigitannya ketinggian, tapi ternyata masalahnya itu sampai kemana-mana ya. Kalau gigitan ketinggian, gigi palsunya ketinggian, masalahnya sampai ke rahang ya, ke TMJ di sini ya, sendi rahangnya itu jadi sakit, jadi ada clicking, krepitasi gitu ya, ada dislokasi ke depannya gitu ya dok. Jadi gangguan oklusi lah ya, trauma oklusi jadinya. Oke nih. Nah tadi kan kita udah ngebahas tentang tekniker gigi juga nih ya dok. Udah ngebahas tentang kewenangan undang-undang. Nah sekarang nih pengalaman ya dok. Selama dokter praktek nih ya sebagai GP gitu ya dok. Pernah nggak sih dapat pasien yang sebelumnya nih udah dirawat sama tukang gigi, terus datang ke kami nih dengan keluhan gitu? Pernah nggak dok kayak gitu? Pernah belum lama di salah satu puskesmas di Tegal, datang pasien gitu kan, nih saya sertakan gambarnya, teman-teman bisa perhatikan sambil
saya kasih tahu ya, saya jelasin lah. Saya jelasin. Jadi gambar yang di atas ini itu sebelumnya pasien datang dengan keluhan sakit giginya, gusinya dan sekitarnya lah, pokoknya sakit. Kemudian setelah saya cek, ternyata itu sudah ditambal, tapi tambalannya nggak sempurna, Dok. Itu balik lagi, nambalnya bukan di kita, di mereka ya, Dok ya. Mungkin dokter tahu lah mereka siapa ya. Nambalnya itu motifnya gini, Dok. Jadi ada 2 gigi, nih yang gambar di atas nih, ada 2 gigi, itu antar giginya itu berlubang, Dok. Tapi mereka tambal itu sekalian. Jadi bukan dibentuk satu gigi ulang, satu gigi ya. Tapi ya 2 gigi disatuin gitu dalam kreatif satu. Ya? Kreatif. Sebenarnya mereka mengutamakan konsep kreatif, inovatif ya. Jadi mereka improvisasi sendiri itu. Jadi keren sih kalau inovasinya keren. Cuma balik lagi itu salah, Dok. Salah sekali. Karena kan kita kalau nambal itu kita harus mengembalikan anatominya ulang. Fungsinya kita harus kembali lagi. Sekali. Nah, sedangkan kalau gambar di atas, Dok, 2 gigi dijadiin satu dalam satu tambalan. Kemudian akhirnya mereka nggak ada celah nih antar giginya. Iya. Maaf, Dok, itu jadi salah fungsi nantinya, gitu kan. Nah, gambar yang di atas nih. Kemudian setelah saya cek, setelah saya bur juga, ternyata aromanya tuh bukan aroma tambalan biasa, Dok. Apa itu, Dok, aromanya? Aromanya aroma akrilik. Ternyata yang ditempel di tambalan itu bukan bahan tambal. Bukan bahan tambal. Tapi akrilik. Fungsinya beda nih, ya kan? Akrilik untuk apa? Bahan tambal untuk apa? Bahaya banget, Dok. Ya, ketika gigi itu nanti ditambal sama akrilik, yang mana akrilik kan punya apa ya? Panas ya. Panas, kemudian pengerasannya juga mungkin bisa lebih keras dari gigi gitu kan. Dan nanti giginya kalah segala macam. Nah, itu ngeri banget sih, Dok. Setelah saya bur, aromanya ini bukan aroma komposit atau DIC gitu ya, semen. Kekerasannya berbeda gitu ya. Kekerasannya juga beda. Wah, luar biasa. Dan bongkarnya pun perlu effort yang luar biasa, Dok. Susah banget pasti ngebongkar. Karena keras, Dok. Jujur keras banget gitu. Aromanya luar biasa semerbak. Nah, hasilnya nih yang di bawah nih. Foto yang di bawah itu afternya. Jadi yang ditambal itu ternyata bukan cuma giginya, tapi gusinya juga ditambal. Gusinya juga ditutup. Gusinya juga ditambal. Bayangin, Dok, gusi itu lunak kan, dia jaringan lunak nih, ditambal sama bahan-bahan yang keras, apalagi akrilik, Dok. Wah, itu gusi udah, kalau gusi bisa ngomong, kalau lagu ya, kalau gusi bisa ngomong ya, dia teriak-teriak sakit gitu, iya. Itu akhirnya pasien datang ke kita, ngeluh giginya sakit sekali, saya ketuk giginya juga ya sakit, gusinya juga peradangan, pembengkakan gitu kan. Ya prinsipnya datang dengan kondisi yang tidak diinginkan lah, Dok. Harusnya mereka ke tukang gigi itu sembuh gitu kan, ternyata sakit, malah nimbulin sakit, akhirnya ke kita. Itu baik lagi, akhirnya kita jadi serep, Dok. Nah, jadi setelah sakit, setelah sakit baru datang ke kita. Gitu. Oke, menarik banget. Tadi kalau dilihat dari gambar ya yang di atas ya, gusinya juga ditutup. Kan di situ artinya gusinya juga infeksi ya, meradang, banyak bakteri masuk, sisa makanan masuk, sulit dibersihkan. Artinya kan kita kalau misalkan membersihkan gigi itu kan sampai sela-selanya. Nah, gimana bayangkan teman-teman semuanya sela-selanya itu ditutup. Makanan masuk nggak bisa dong sela-selanya. Nggak bisa bersihkan. Jadinya penumpukan sisa-sisa makanan, bakteri malah jadi infeksi ya, jadi vokal infeksi di situ. Wah, menarik sekali nih ya, Dok. Oke, makasih nih, Dok, atas tadi pengalamannya nih ya, Dok. Iya, itu pengalaman. Salah satu pengalaman ya. Terakhir nih ya, Dok. Kan kadang masyarakat itu berpikiran bahwa ke dokter gigi ini mahal. Akhirnya mereka second choice-nya datangnya ke tukang gigi. Nah, padahal realitanya seperti apa nih, Dok? Saat ini ya? Saat ini. Oke. Saat ini, alhamdulillah, negara kita, Indonesia, sudah memfasilitasi seluruh warganya, itu memfasilitasi berupa asuransi kesehatan, yang disebut BPJS ya, yang kita kenal BPJS. Nah, BPJS ini melayani segala bentuk penyakit yang berawal dari penyakit dasar, sampai penyakit yang sifatnya spesialistik, loh. Jadi yang mungkin udah tidak bisa dirawat sama dokter gigi biasa, itu ada sistem rujukan dari BPJS. Jadi jangan khawatir,
Jangan khawatir datang ke dokter gigi itu mahal. Enggak. Kalau maaf, kawan Kardina semua punya BPJS, manfaatkan BPJS itu dengan baik. Benar. Datang ke vaskesnya, rutin kalau bisa datang ke dokter gigi itu 6 bulan sekali. Betul gitu banget. kan. Datang ke dokter gigi lah sebelum sakit. Itu apalagi kalau sudah sakit, itu harus ke dokter gigi. Nah, jadi BPJS ini membuat sistem rujukan yang jika perawatannya butuh tindakan lebih, maka ya dirujuk gitu. So, jangan khawatir dengan biaya yang mahal. Betul gitu banget. kan. Jangan khawatir dengan ya tindakan-tindakan kita lah, karena itu yang udah kita jelasin tadi, tindakan kita aman insya Allah, ada landasan hukumnya gitu kan, ada batasan-batasan juga yang harus kita lakukan gitu. Kita nggak mungkin mengerjakan di luar kompetensi kita nggak mungkin mengerjakan kompetensinya dokter spesialis, itu kita nggak mungkin. Betul banget. Langsung kita rujuk kalau ada pasien seperti ini gitu. Menarik sekali, artinya pasien ini nggak perlu khawatir lagi berpikiran bahwa datang ke dokter gigi ini mahal ya. Pemerintah sudah membantu ya dengan adanya BPJS. Tindakan ini seperti penambalan gigi ya dok ya, Betul. pencabutan, perawatan gusi yang meradang ya, pengobatan Betul. gusi yang meradang, pengobatan abses ya, itu bisa sekali di vaskes pertama yang di cover oleh BPJS. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalkan teman-teman semuanya nih ngerasa ada gigi yang lubang atau sisa akar ingin dicabut, gusi yang bengkak ya. Betul. Sekarang bisa datanglah ke BPJS, ke puskesmas ya, ke puskesmas atau vaskes pertama, BPJS-nya dipakai, bisa sekali gratis ya pengobatannya. Gratis. Di cover penuh oleh BPJS. Di cover penuh oleh BPJS. Sama obat yang diminum ya, yang Betul. dibawa pulang ya. Itu jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi berpikiran bahwa dokter gigi ini mahal. Betul. Oke, jadi sekarang teman-teman harus bisa lebih mengerti ya bagaimana tentang kesehatan gigi dan mulut ya, harus lebih aware ya supaya kualitas hidupnya juga lebih baik gitu, karena kesehatan gigi dan mulut ini penting sekali ya, yang tadi udah dokter Hilmi singgung, artinya perlu datang ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali ya, minimal tuh tiap 6 bulan sekali untuk ngecek gigi yang berlubang kah, atau ada karang gigi ya. Karang gigi juga harus dibersihkan ya dok, tiap minimal setahun 2 kali ya dok ya, setahun 2 kali, 6 bulan sekali, atau ya mepet-mepetnya setahun sekali lah paling nggak datang ke dokter gigi ya. Jangan sampai mereka dengan kondisi seperti itu ya berpikiran bahwa mahal, artinya mereka datang nih ke tukang gigi malah bukan makin sembuh, malah makin tindakan ini makin berkomplikasi ya, makin menimbulkan resiko yang mana makin parah. Baru nih kalau udah parah, udah sakit, baru nih datangnya ke kita. Malah kitanya yang bingung ini, waduh udah kondisinya seperti ini, jadi double ngerjain yang mungkin awalnya mau ditambal aja nih ya, malah jadi pengobatan yang lain yang mungkin lebih spesifik dok ya, lebih sulit lah, tingkat kesulitannya makin nambah nih, harusnya nambal biasa gitu kan, akhirnya kita harus ya perawatan saluran akar dan lain sebagainya. Oke teman-teman, hari ini menarik banget nih ya pembahasannya menarik sekali nih ya. Sangat menarik. Oke, jadi kita udah paham ya sekarang bagaimana terkait dengan dokter gigi dan juga tukang gigi ya. Yang udah tadi dokter Hilmi jelaskan dari kewenangan, undang-undang, semoga dapat membantu teman-teman semuanya dan juga mengedukasi teman-teman semuanya terkait dengan profesi ini, karena ini penting sekali nih. Penting sekali. Oke nih, dari dokter Hilmi bisa ngasih nih closing statement nih dok terkait dengan profesi ini. Oke, kawan-kawan Kardina yang kami banggakan tentu ya, yang sudah menonton kita sampai akhir video. Bahasan kita banyak kutip dari salah satu akun di Instagram, platform di Instagram, yaitu Kortugi ya dok ya, korban tukang gigi. Nah, kawan-kawan bisa lihat, kawan Kardina bisa lihat di sana banyak sekali pasien yang datang ke dokter gigi dengan keluhan, berbagai macam keluhan yang mereka itu ya korban dari tukang gigi. Boleh dicek kawan Kardina ya. Kortugi di Instagram itu boleh dicek, banyak sekali di sana macam-macam penyakitnya. Nah, oleh karena itu kawan Kardina dan teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, mulai sekarang, mulai detik ini harus sadar akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, berangkat dari diri sendiri ya. Penting untuk datang ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali, bukan ke tukang gigi ya. Karena apa? Karena yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, kita perlu analisis ya, kita perlu perencanaan perawatan. Yang ini akan jangka panjang waktunya. Jadi kalau perawatan itu salah gitu kan,
maka akan menimbulkan resiko. Jadi jatuhnya mereka mendapatkan resikonya tapi bukan manfaatnya. Gitu. So, datanglah ke dokter gigi 6 bulan sekali, jaga kesehatan gigi dan mulut kawan Kardina semuanya dengan minimal. Tindakan minimalnya adalah sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, penting banget itu, Dok. Penting banget, itu penting. Kemudian setelah makan apapun, makan manis, makan apapun lah, setelah kita makan atau minum gitu ya, kita harus kumur-kumur gitu. Kemudian menggunakan benang gigi juga kalau ada makanan yang menyangkut di sela-sela gigi. Itu adalah edukasi yang paling awal yang harus kita sampaikan ke kawan Kardina semua yang kita banggakan. Ya, semoga kawan Kardina semuanya sehat, semuanya dihindari dari segala bentuk penyakit. Oke, makasih banyak dokter. Penting banget ya, artinya menjaga kesehatan gigi dan mulut, sikat gigi sehari 2 kali, dan jangan lupa cara sikat giginya harus betul ya, dengan bulu sikat yang halus gitu ya dok ya, dan cara sikatannya ya yang harus dibetulkan ya dok, jangan terlalu keras ya, itu penting sekali ya. Oke, begitu ya teman-teman semuanya, terima kasih banyak nih, cukup banyak pembahasan yang banyak sekali ya malah ya dok. Terima kasih semuanya teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan ya nanti bisa di Instagramnya. Instagram mana nih? Pertanyaan di Kardina ya Instagramnya? Pantengin Instagramnya RSUD Kardina ya, dipantengin terus. Di komentar nanti kalau ada pertanyaan, nanti kalau yang bisa kami jawab ya. Betul. Silakan komen, nanti insya Allah akan kita jawab. Oke, makasih banyak teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian dari saya dan juga teman sejawat saya, Dokter Gigi Hilmi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.